Angka 7 yang pertama yaitu pitungan, pitutur, pituduh, pitulungan, dan pitukon. Ini akan kita kupas. Obrolan tadi kan kita sering membahas angka 7 ya. Iya, kemarin kan angka 7 yang kita janjikan kepada saudara-saudara kita orang Kawitayan ya. Jadi, angka 7 yang pertama yaitu pitungan, pitutur, pituduh, pitulungan, dan pitukon. Ini akan kita kupas pada malam hari ini. Ya, ini angka 7. Ini 7. Kalau bahasa Indonesia 7 itu kalau kita gunakan bahasa Indonesia itu nggak akan ketemu. Kita harus menggunakan bahasa Jawa, yaitu pitu. Pitu. Ini awal. Pitu. Garis bawah ngan. Ya. Jelas, Pak? pitungan. Pitungan. Ya. Nah, pitungan ini sama dengan apa? Perhitungan. Kita melakukan apa saja, menjalankan apa saja, mengerjakan apa saja harus menggunakan perhitungan. Jangan asal-asalan. Mengerjakan sesuatu, entah itu kerjaan apapun, entah itu di kantor, entah itu di proyek, entah itu di mana, itu harus menggunakan perhitungan. Ya, perhitungannya seperti apa? Seperti ini. Ini perhitungan yang pertama. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan. Ya, ini pertama ya. Perhitungan pertama seperti apa? Kalau dalam ajaran Kapitayan itu adalah Gusti Sang Yang Widi. Ini ajaran kuno, Gusti atau Sang Yang Widi. Kalau dalam ajaran agama Islam adalah Allah SWT, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dalam ajaran Katolik itu Allah. Sebenarnya sama tulisannya. Iya, sama. Nah, perhitungannya gimana? Ini kita menggunakan matematika, Pak. Kita menerangkan menggunakan matematika. Seperti apa? Akar rumput atau akar pohon. Seperti ini. Ini, Pak, kita menggunakan matematika. Pertama, kekeliruan. Ini harus kita tahu. Yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Kalau kekeliruan masih bisa kita rubah. Nah, ini kekeliruan yang kita alami selama di dunia. Kira-kira keliru nggak yang kita lakukan? Perhitungannya ini. Pitungan harus menggunakan perhitungan ini. Keliru nggak dia yang kita jalani? Iya. Gitu. Nah, setelah keliru kita jalani, hitungan yang kedua di sini adalah kesalahan. Ini. Kira-kira yang kita lakukan ini salah nggak? Kekeliruan itu beda sama kesalahannya. Ya, beda. Kalau kekeliruan ini bisa kita ganti atau kita edit atau kita perbaiki kekeliruan kita. Tapi kalau sudah kesalahan di hadapan Allah itu tidak bisa, atau di hadapan Sang Hyang Widi itu nggak bisa diganti. Nah, kalau salah kan nilainya kan 0. Harus ya salah. Nggak bisa diedit atau diganti, nggak bisa. Iya. Oh, berarti kan seperti ini. Kalau saya melihat keterangan Pak Sableng ini, seharusnya kita itu jangan melakukan kesalahan, tapi pembelajaran kayak seperti itu. Iya, betul. Jadi kekeliruan ini harus ada perhitungannya ke sini. Ya. Kekeliruan dan kesalahan ini harus punya prinsip, pedoman dan prinsip ini. Ini yang pertama, perhitungan pertama. Perhitungan yang kedua, ini apa? Tentang syariat dan akidah. Apakah kita menggunakan secara ini? Iya, sama. Kita menggunakan. Pertama, syariat, akidah, buruk, dan ini adalah syariat baik. Nah, di sini ajarannya siapa? Ini harus ada tahu. Contohnya ajaran baik Ki Semar. Ini kalau ajaran Kapitayan. Kita tidak membeda-bedakan, Pak ya. Maaf. Kita semua sama. Ini semua ini harus guyub rukun.
Ini ajarannya sama, beda dengan ajaran buruk, syaiton, iblis. Apalagi zaman sekarang, akhir zaman, terkenalnya adalah Dajjal. Ini harus tahu. Jadi kita kembali melakukan perbuatan, melakukan pekerjaan, melakukan apa saja, itu harus kita menggunakan dengan syariat akidah, dengan membedakan lagi perhitungan antara buruk dan baik. Kembali ke tadi ya, saya sempat berpikir seperti ini. Iya. Kalau Nabi Adam itu diturunkan di Jawa, iya. Terus Hawa diturunkan di Arab. Jadi kalau penemuan Pak Sableng ini antara Jawa dan Arab itu mesti bersatu, bagaikan suami dan istri. Iya. Apakah ajaran Arab itu nyulik dari Jawa? Nanti ada kaitannya ajaran orang Kapitayan. Itu nanti ada namanya Kiblat Papat Limo Pancer atau Hari Naftu dan Pasaran. Ini nanti akan tahu di situ. Ya, soalnya kan kalau saya berpikir seperti ini, harusnya kan kalau ajaran yang datang dari Arab di Jawa kan mesti ikut aturan Jawa. Iya. Tapi sekarang ini kan mereka ini kan tukang ngatur, gitu kan, terbalik. Iya, benar. Ya. Benar. Nah, ini bagaimana menurut panjenengan? Ya, karena hilangnya ajaran orang Jawa. Mungkin tidak perhitungan itu tadi ya. Tidak perhitungan ini tadi, karena perhitungan tidak tahu sejarah asli ya. Iya, betul. Sejarah asli seperti ini. Ini sudah dilupakan loh ini. Ini asal-asalan. Orang sekarang kan asal-asalan. Iyalah. Berarti kan untuk pengikut Islam sendiri itu harusnya tahu. Ya, bahwa bapak kita itu Nabi Adam itu di Jawa. Iya. Nah, ibunya di sono. Jadi yang segala sesuatu yang mengatur itu kan mestinya orang laki-laki. Katanya kan seperti mereka itu. Iya. Kan katanya bahkan orang perempuan sendiri nggak boleh jadi pemimpin kan. Katanya kan seperti itu. Beliau kan bilang seperti itu. Kiai Ustadz yang digembar-gemborkan kan. Iya. Nah, tapi kenyataannya mereka malah ngatur sini, kan salah. Iya. Kan salah itu. Iya. Bukan keliru lagi loh. Iya, itu salah. Salah. Memang salah di hadapan Allah. Kenapa zaman sekarang diikutin? Loh, ini sudah salah, tahu salah kok diikutin. Loh, ini loh kelemahannya ini. Ajaran. Ini ya, ajaran Kapitayan. Ini akan membuka kedok. Ini asli orang Jawa ini, angka 7. Ada nggak pitungan ini, kata-kata pitungan? Ada. Ya berarti kan segala sesuatu itu harus menggunakan perhitungan. Menggunakan pitungan, dan ini tuh milik kita. Nah. Dan itu milik kita. Sedangkan orang-orang sono kan nggak mau pakai pitungan. Iya. Ya, itu sudah dilupakan itu. Sudah dilupakan. Nah, pitungan ini seperti apa? Ini harus kita tuntaskan. Dari mana kita tuntaskan? Dari ini, Pak. Kata ngan. Ngan ini adalah singkatan. Orang Jawa, Kapitayan harus tahu. Jangan asal-asalan. Ojo ngaku-ngaku wong Kapitayan nek urung ngerti dalane keselamatan. Nah, ngan itu dari pertama kalau diurutkan itu adalah balungan. Balungan itu apa? Yang kita gigit, yang kita makan, balung sapi, balung ayam, kira-kira kuat enggak balung itu? Kuat. Jadi kalau kita, balungan ini adalah, yang dimaksud balungan adalah pedoman atau prinsip. Ini harus kuat kita. Menjadi seorang Kapitayan atau orang Islam atau beragama apapun harus mempunyai pedoman dan prinsip yang kuat seperti balungan. Berarti ini ya, setelah saya amati ya, berarti kan pitungan itu kan milik orang Kapitayan. Iya. Sedangkan beliau-beliau yang beragama melupakan pitungan. Iya. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan nantinya ini semua agama akan masuk ajaran Kapitayan ya. Bisa jadi kalau agama Budi atau agama apa itu yang sering kita dengar. Sebab yang punya pitungan adalah orang Jawa. Orang Jawa. Iya. Nah, itu. Nah, ini yang pertama pitungan.
Yang maksud dari orang Jawa, ajaran balungan ini adalah sanepo. Sanepo itu kalau dalam bahasa Indonesia itu filosofi yang harus dipecahkan. Nah, filosofinya apa balungan? Pedoman dan prinsip yang harus kuat supaya tidak kena hasut, tidak kena hasutan atau provokator provokasi. Kalau sudah punya pedoman ini yang kuat, tidak mungkin akan. Karena apa? Sekarang lemahnya saudara-saudara kita dari orang Kapitayan, orang Islam, Kristen dan sebagainya, itu lemahnya ada di sini. Iya, meninggalkan hitungan. Iya, ini yang pertama. Yang kedua, dari ngan juga, lalu garis bawah ngan. Ini lelungan. Lelungan ada kata-kata bepergian. Harus kita menggunakan perhitungan juga. Contoh kalau mau ke Jakarta, kita perhitungannya apa? Mau kemana? Tujuannya mau apa? Harus. Kira-kira keliru nggak yang kita lakukan? Kira-kira salah nggak di hadapan Allah? Kira-kira ajaran buruk atau ajaran baik yang kita terima di Jakarta nanti? Itu harus bisa. Ini larinya ke sini atau larinya ke sini. Dan ini bisa lari ke sini, dan ini bisa lari ke sini. Ini harus ada perhitungannya. Tapi kalau saudara-saudara kita sekarang nggak ada perhitungan seperti ini, nggak ada, asal-asalan. Semua dibuat halal. Mencuri halal, korupsi halal, memfitnah orang halal, adu domba halal, merendahkan saudara-saudara halal dan sebagainya. Itu sedangkan larangan pantangan ajaran Kapitayan orang Jawa atau ajaran agama. Itu terus ini lelungan, harus ada hitungannya, kekeliruan, kesalahan, keburukan dan kebaikan. Ini harus kita perhitungkan dulu. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jangan asal-asalan bepergian. Terus yang kedua yaitu ngancani. Ini yang paling banyak kekeliruan saudara-saudara kita. Lelungan, bepergian, menemani. Harus kira-kira keliru nggak yang kita lakukan sama teman kita? Contoh saya sama Bapak. Lelungan ke Surabaya, kira-kira menghasilkan kekeliruan atau kesalahan di hadapan Allah? Harus ada. Kira-kira yang kita dapatkan keburukan atau kebaikan? Kita pergi. Harus ada ini hitungan. Semua menggunakan perhitungan seperti ini. Perhitungan 1, perhitungan 2, ini harus ada. Ini tentang syariat dan akidah ini harus ada. Ini sudah dilupakan loh Pak, ini perhitungan kayak gini. Iya, tapi untuk beliau yang berkapitayan masih. Iya, ya. Cuman kadang-kadang kan masih. Dilecehkan. Nah, dilupakan. Ya, nah, seperti itu sudah kuno. Nah, sudah kuno. Sedangkan ini sangat bermanfaat loh. Ini sangat pengaruh sekali ini. Ini. Nah, terus sekarang yang ke 4 yaitu ngantong ini adalah wadah atau tempat. Nah, tempat ini kira-kira kekeliruan atau kesalahan yang kita kantongi. Hasil dari lelungan ngancani harus bisa ngantongi kebaikan atau ngantongi keburukan. Kira-kira salah enggak di hadapan Allah dan keliru enggak di hadapan Allah. Ini harus tahu semua. Ini sepele, ini bahasa Jawa loh ini. Ngantong ini bahasa Jawa loh. Ternyata ada kaitannya dengan petungan. Memang petunjuk-petunjuk yang saya dapatkan ini ada kaitannya, ada kepanjangannya yang harus dipecahkan. Contohnya seperti ini. Tapi kebanyakan sekarang ngantongi ini adalah ngantongi yang tidak halal. Nek wong Jawa ngarani narimo ing pandum. Nah niki wong sakniki mboten narimo ing pandum niku enten niki. Isine korupsi. Iya kan? Korupsi adalah ajaran ini, Syaitan dan iblis. Ajarannya Ki Semar, baginda Rasulullah dan Isa Al-Masih itu nggak ada namanya korupsi, nggak ada. Ya, kalau orang sekarang itu kan identik dengan duit. Jadi iya. Tidak di instansi pemerintah saja. Oh enggak. Di petilasan, di makom, ya toh. Iya banyak sekali. Kotak juga. Ya.
Ini sudah hilang ini ajaran kapitayan orang Jawa sebenarnya. Ini lemah. Kalau ini hilang, hukum sudah lemah. Ya, pengaruh. Kalau apa namanya penemuan-penemuan seperti ini itu bisa dimasukkan di kurikulum sekolah itu ya bagus sekali. Loh iya, memang ini harus kita kembalikan ajaran ini. Nah, soalnya kan kalau saya lihat itu sekarang itu kurikulum sekolah itu yang Jawanya itu sudah hilang. Iya. Nah, setelah ngantongi ini apa? Yaitu ngantuk. Ngantuk ini adalah sanepo atau filosofinya apa? Tanda-tanda tidur Pak ya. Kenapa ada ngantuk tanda-tanda tidur? Ini filosofi yang harus kita pecahkan atau sanepo yang kita pecahkan. Yaitu untuk bekal mati, tanda-tanda mati. Ya, intinya kan kalau kita segala sesuatu pakai pitungan ya toh. Iya. Ke bawah turun balungan, turun bendungan, turun ngancani, ngantongi. Ngantuk itu kemungkinan tentram menuju kematian kali ya. Iya, menuju kematian. Ini adalah menuju kematian. Nah, kira-kira yang kita kantongi ini sudah cukup nggak untuk kematian, untuk bekal? Seperti yang ditanyakan di awal tadi, yang nomor 2. Ini ajarannya orang Jawa, orang kapitayan. Ini ada loh. Ngantuk itu kan ada kan, bahasa Jawanya ngantuk. Ada. Nah, makanya itu semua kan ada. Ternyata ada di sini. Jadi kalau saya amati ini ya, petunjuk Pak Sableng ini kan ingin merukunkan kapitayan dengan agama kan? Iya. Cuman kalau saya lihat ini semua agama itu sumbernya kok dari kapitayan. Makanya nanti ya. Itu kan? Iya, nggak tujuh ini. Nanti kan saya bilang kan tadi, ini belum saatnya. Ini baru ajaran kapitayan. Kalau nanti kapitayan yang selanjutnya, yaitu hari Minggu itu ada berapa? Jumlahnya ada 5. Senin ada 4, Selasa ada 3, dan seterusnya. Itu ada kaitannya dalam ajaran agama. Makanya ajaran kapitayan adalah ajaran yang paling tertua di dunia. Mantap. Jadi setelah saya amati, kita bisa menyimpulkan semua ajaran, semua agama itu sumbernya dari kapitayan. Iya, makanya kapitayan ini hilang, ajaran agama apapun akan rusak, akan hancur. Iya, paham sekarang. Luar biasa. Ajaran kapitayan ini hilang, semua ajaran apapun, agama sekuat apapun akan hilang. Seperti contohnya aja agama Islam yang kuat ternyata sekarang hancur. Ya, karena hilangnya ajaran kapitayan. Ini baru satu loh, ini hitungan, belum yang lain. Saya menemukan lagi kemarin tentang apa? Ngan juga, yaitu apa? Ngandani. Ada nggak bahasa Jawanya? Ada. Nah, apa? Nuturi. Memberitahu. Nuturi atau wejangan. Ngandani. Ya wejangan. Ngandani. Beda. Memberitahu kalau bahasa Indonesianya. Memberitahu. Nah, ngandani memberitahu. Memberitahu ini kira-kira harus menggunakan perhitungan dulu. Perhitungannya apa? Keliru nggak? Salah nggak di hadapan Allah? Kira-kira pemberitaan tahu ini ajaran buruk atau ajaran baik? Iya. Kita kembalikan lagi ke sini. Kira-kira keliru nggak? Kira-kira salah nggak? Kira-kira ajaran buruk atau ajaran baik? Pemberitahuannya. Jadi pentingnya kita hitung ya. Segala sesuatu harus diperhitungkan. Nah, itu adanya di ajaran kapitayan. Ya. Nah, ini ya. Paham nggih Pak nggih? Ini ya. Nah, terus ada lagi, saya mendapatkan lagi kemarin, yaitu ada nggak kata-kata ini orang Jawa? Makan harus menggunakan perhitungan. Perhitungannya ke sini lagi, keliru nggak? Salah nggak di hadapan Allah? Kira-kira makannya itu buruk atau baik? Harus ini halal atau haram kalau dalam ajaran agama. Ini baru kita temukan tadi kemarin bisikannya. Ngan ini ada
acara ini ada kaitannya. Itu ada 7 ya Pak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi ini masih ada loh ini. Ini saya kasih 9, ini kotak-kotak ini saya kasih 9. Bisa diteruskan Pak? Iya, ini untuk hitungan ya. Ya, untuk hitungan. Dan yang kedua yaitu pitutur. Pitutur itu juga bahasa Jawa tentunya kan, dari ajaran Jawa juga kan. Iya, betul. Nah, katanya Pak Sableng pitutur juga itu berasal dari Jawa, dan semuanya itu pitutur itu nuturi, memberitahu di semua agama gitu ya. Ya, bisa juga. Nah, bisa kan, juga. Semua agama kan sumbernya kan dari Jawa, dari Kapitayan. Iya, ya toh? Iya. Makanya kan semua sumber pitutur juga berasal dari Jawa. Kan gitu. Iya. Dari Kapitayan Jawa. Monggo dijelaskan. Iya. Mengenai pitutur. Iya. Pitutur adalah ajaran Kapitayan yang kedua. Kalau ini kita menggunakan bahasa Indonesia tidak akan ketemu ya. 7 tur itu nggak akan ketemu. Tapi kalau menggunakan bahasa Jawa, pitu tur ini akan ketemu. Menggunakan pitu tur ini akan ketemu. Pitutur adalah berbicara atau berkata, perkataan. Kita kembali yang pertama, yaitu petungan. Jadi perkataan ini harus menggunakan pitungan. Iya, betul. Pitungannya di mana? Ke sini. Keliru atau salah. Perkataan pitungan tentang ajaran buruk, perkataan buruk atau perkataan baik. Ini harus menggunakan perhitungan, biarpun itu yang menerima, yang mendengarkan harus menggunakan perhitungan juga. Yang berbicara atau yang menerima ini harus menggunakan perhitungan. Ini saya kasih di sini menerima. Ini menerima ini harus menggunakan perhitungan juga, antara keliru, salah, kira-kira perkataan buruk atau perkataan baik. Ini harus menerima, ini harus menggunakan perhitungan juga. Iya. Oke, nah sekarang ini juga sama. Tur ini ada sanepo atau filosofinya. Tur ini kalau di bahasa Indonesia kan adalah tapi. Oh iya. Tur wong iku pakaiane apik, tur ganteng. Nah, tur kok tingkah lakune Allah. Nah, ya kan? Pakaiane apik, necis, tur tingkah lakune lan pangucape ora bener. Ada nggak bahasa tur? Ada kan? Nah, yang kedua, ini saya saya urutkan ya, biar nggak tur, terus turunan, tur garis bawah unan. Apa ini Pak? Turunan, keturunan, nasab. Zaman sekarang ini. Iya, sekarang ini nasab. Arahnya kan nasab. Nah, nasabnya Nabi Muhammad. Nah, sekarang nasab. Nah, nasab ini harus menggunakan apa, Pak? Perhitungan. Tapi ini juga menggunakan perhitungan. Semua menggunakan perhitungan seperti ini, harus. Jangan sampai tidak menggunakan ini. Akannya akan hancur nanti. Biarpun orang Kapitayan tapi hancur ini kalau tidak menggunakan ini. Nasab, keturunan. Kalau memberikan perkataan kepada keturunan harus yang baik, perkataan yang baik. Ini turunan, pitutur adalah perkataan yang baik kepada
nasab. Nek wong Jawa ngarani gulawentah, pejangan. Yang baik kepada nasab. Jangan asal-asalan. Sekarang kebanyakan asal-asalan mendidik anak, sedangkan anak adalah amanah dan amanah. Ini ya, pitutur perkataan kepada nasab harus yang baik, mendidik supaya berguna bagi keluarga, agama, negara, nusa dan bangsa, untuk keturunan menjadi yang baik, berguna, menjadi yang becik-becik. Nah, nek wong ngarani wong Jawa becik. Nah, seperti itu. Soalnya kan kalau benar belum tentu becik, kalau Nah, becik sudah tentu benar. Nah, seperti itu ya. Sekarang yang kedua yaitu ngatur peraturan ya Pak ya. Ngatur itu. Ngatur peraturan. Iya, peraturan kan. Makanya perkataan itu harus menggunakan peraturan. Semua ini perhitungan baru ke sini. Ini sudah peraturan. Harus menggunakan hitungan ke sini buruk atau baik. Peraturan baik atau buruk itu harus tahu. Yang tadi Bapak katakan tadi, Ya. Ajaran agama sekarang banyak yang ngatur. Banyak yang ngatur. Jadi kalau kita simpulkan kan ngatur ya. Iya, ngatur tentang pitutur. Kan pitutur. Dan ngatur tentang pitutur. Kitab-kitab suci orang-orang agama itu kan isinya kan pitutur. Nah, iya, pitutur. Nah, boleh dikatakan semua kitab suci itu berasal dari Jawa kali ya. Mungkin juga ini. Soalnya kan pitutur itu ada di Jawa, Nah, di sana-sana. Iya. Oh, kemungkinan Pitutur baik kan semua kitab ya, semua kitab dari kitab suci Al-Qur'an, kitab Injil, Taurat, Zabur itu kan pitutur yang baik untuk hal-hal yang baik. Iya. Kan gitu. Nah, ini ngatur adalah peraturan. Terus yang kedua adalah matur. Bahasa Jawanya matur ini ada enggak? Bahasanya ini ada kaitannya dengan pitutur, Pak. Matur niku berbicara tapi dengan di atasnya. Sopan santun. Nah, sopan santun. Makanya matur ini adalah berbicara tapi di atas usia kita. Ya, sopan santun. Ada unggah-ungguh. Makanya pitutur ada kata-kata, ada kaitannya matur. Nah, matur ini harus kita menggunakan perhitungan dulu. Jangan asal-asalan. Sama di atasnya harus sopan santun, tata krama, harus menggunakan. Keliru enggak kita lakukan? Kira-kira salah enggak? Kira-kira buruk enggak atau baik? Ini harus menggunakan semua. Ini pedoman ini. Semuanya harus menggunakan perhitungan 1, perhitungan 2, ini harus. Matur. Terus di sini ada mempersilahkan. Mempersilahkan ini juga menggunakan perhitungan. Jangan asal-asalan, perhitungannya seperti apa? Kira-kira keliru enggak kita? Salah yang kita lakukan. Kira-kira salah enggak di hadapan Allah? Kira-kira mempersilahkan kebaikan atau keburukan? Harus ada perhitungan ini. Jangan sampai hilang ini. Ini untuk pedoman loh, yang kuat. Iya, kan di hadapan Allah juga di hadapan manusia. Iya, ini di hadapan manusia, sesama kita saudara, dan ini di hadapan Allah. Atau di hadapan Gusti kalau orang Kapitayan atau Sang Hyang Widi. Paham ya? Nah, terus setelah itu ada namanya ini yang kena. Apa ini? Melantur. Ngelantur. Ya, melantur, bicara sana sini, ngawur. Ngawur, nah betul, ngawur. Bicara ngawur, tidak ada isinya. Pituture ngawur. Padahal seperti pada saat ini.
Ada nggak kata-kata ngelantur? Ada bahasa Jawa itu. Ini ter loh, sama loh ini. Ngelantur, ngawur. Pitutur perkataan yang ngawur, tidak menggunakan perhitungan seperti ini. Ada loh. Ini ajaran Kapitayan loh, Pak. Iya. Ya, ajaran Kapitayan loh, bukan buat-buatan kita loh. Iya. Nah, paham nggih? Niki. Terus setelah ngelantur namanya lantur, ajeg. Ajeg. Iya kan, lantur itu kan ajeg. Istiqomah kalau bahasa sononya. Ya, bahasa sononya ajeg itu istiqomah, atau kalau bahasa Indonesianya itu stabil. Stabil. Jadi kita berbicara pitutur itu harus stabil. Pituturnya harus stabil, perkataan harus stabil. Seperti ini, kekeliruan atau kesalahan harus stabil. Ini petunjuk dari leluhur loh. Sangat luar biasa ini Pak Sableng. Ini jadi ajaran Kapitayan, petunjuk dari leluhur sangat luar biasa. nah, Alangkah indahnya kalau beliau-beliau yang di luaran sana itu mengerti ini ya, terutama para tokoh-tokoh kita sekarang kan banyak yang ngawur dan ngelantur ya. iya betul sekali ya, warna lagi tidak stabil. Iya. Kan gitu. Makanya tidak bisa stabil kan. Iya. Ngawur, ngelantur. Iya, makanya itu. Nah, sekarang sudah kan ngelantur. Sekarang yang terakhir adalah Turu. tidur itu apa, Pak? Menuju kematian lagi. Mati. Jadi semua ini harus kita ingat. Pepatah orang Jawa banyak. Wong gajah ninggal gading, macan ninggal lulang, menungso ninggal budi pekerti. Ini hati-hati dengan ajaran Kapitayan. Nggak main-main. Makanya jangan ngaku-ngaku orang Kapitayan kalau belum tahu jalannya keselamatan. Ini jalannya keselamatan. Iya, pitungan itu sangat penting memang. Iya. Jadi orang-orang Kapitayan ini masih banyak Pak Sableng yang saya telusuri, terutama di pelosok-pelosok itu. Iya, memang di pelosok-pelosok masih ada, memang. Banyak pitungan, terus unggah-ungguh. Iya, tata krama masih ada, sopan santun masih ada. Tapi sebagian juga seperti ini, kata-kata ini masih terlupakan. Tapi yang juga tidak pakai ini itu rata-rata orang yang bicaranya itu yang keras-keras itu, rata-rata. Iya, keras. Jadi sulit kita mendengar. Kalau ini kita pelan-pelan, karena apa? Kita biar paham. Iya. Ini kita pelan-pelan biar paham. Nanti kalau kurang paham bisa datang ke sini. Itu untuk lebih paham lagi seperti apa ajaran Kapitayan itu. Semua kan bersumber dari angka 7 ya. Iya, ini angka 7 kan. Apakah ada angka-angka yang lain yang semua itu ganjil loh, Pak Sableng? Iya, ini 7. Iya. Nanti kan ada 7, itu 5. Oh, ada 5 juga. Iya. Nah, sekarang rukun Islam ada berapa? 5. Sholat 5 waktu ada 5. Sama. Ajaran Kapitayan juga 5. 7-nya 5, ini baru yang kedua. Yang ini yang ketiga ya, yaitu angka pitu. Seperti ini, garis bawah duh. Sama dengan pituduh adalah petunjuk. Ini harus menggunakan lagi yang awal, yaitu menggunakan petungan. Pitu yang ketiga, pituduh, petunjuk, harus menggunakan petungan dulu. Memberikan petunjuk apapun kepada saudara-saudara kita, kepada anak cucu kita, kepada rekan kita, dan semuanya itu harus menggunakan petungan. Petungannya seperti apa? Ini kalau kita yang memberikan dan penerima itu harus menggunakan seperti ini perhitungannya. Harus ini, kalau kita juga menggunakan seperti ini juga. Jadi antara penerima dan yang mengatakan petunjuk itu harus menggunakan perhitungan pertama dan perhitungan yang kedua. Pertama yang apa?
perhitungan yang pertama adalah ini. Tentang Gusti atau Sang Hyang Widi. Antara keliru perhitungan, ini petunjuk kan? Petunjuk ini kira-kira memberikan keliru enggak dan salah enggak di hadapan Allah. Ini nanti kalau ini kita ya, ini nanti akan untuk mempertanggungjawabkan di akhir kiamah loh ini. Di akhir zaman. Bukan di akhir kiamah, setelah kiamat loh ini. Kalau ini petunjuk ini sampai melenceng, ini dipertanggungjawabkan. Ya, sampai kiamat, sampai mati. Enggak sampai mati, di akhir kiamat. Jadi kalau dalam ajaran Islam itu adalah namanya alam barzah. Ini dipertanggungjawabkan ini. Kalau dalam ajaran agama Islam di sini. Kalau ajaran Kapitayan nggak percaya dengan ini, nggak ada. Karena apa? Kalau orang Kapitayan itu kebaikan, menuju kebaikan terus. Karena orang Kapitayan itu kalau zaman dahulu itu taat dan takwa pada ajaran. Makanya nggak ada neraka. Nah, makanya nggak ada neraka, nggak ada namanya alam barzah. Nggak ada. Nah, makanya itu. Nah, ini berhati-hati. Petunjuk ini akan bertanggung jawab dengan alam barzah. Kalau dalam ajaran agama Islam. Kalau ajaran Kapitayan itu taat dan takwa kalau zaman dahulu itu. Saya diceritain orang itu pernah meninggal dunia. Iya. Selama 7 jam. Iya. Beliau itu melihat di sana yang saling berebut itu orang yang pakaian putih-putih. Sedangkan orang Jawa yang seperti kita ini cuma duduk-duduk tentrem sambil ngopi sambil rokok. Iya. Nah sekarang gini, itu saya bisa menyimpulkan, insya Allah ya. Ini tadi ini saya kasih gambaran tentang pertama keributan, oke? Iya. Keributan. Ini saya akan jelaskan. Iya. Keributan. Dan yang kedua santai ya. Santai. Kenapa ini keributan? Ini adalah kalau dalam ajaran agama Islam, petunjuk yang kita dapatkan ini sudah kita dapatkan juga petunjuk ini. Ya, itu adalah saling salah menyalahkan di sana. Saling berebut. Iya, saling berebut itu adalah saling menyalahkan. Ini saling menyalahkan. Saling berebut kebenaran. Nah, ya, ini di alam barzah loh ini nanti. Ini di alam barzah. Yang ini berebut ini. Gambaran itu bukan di alam kubur atau enggak, tapi di alam barzah. Kalau kita amati ya, iya. beliau itu kan saling menyalahkan berebut kebenaran. Iya. Nah, anggapan beliau itu kan agama itu kan menuju kebenaran. Iya. Nah, kenapa kalau sudah benar kok tidak saling merangkul? Nah, kok masih saling menyalahkan? Nah, mungkin yang isinya keributan itu ya. Ya, isinya keributan ini ya Pak ya. Ini adalah dalam dunia itu dalam kesesatan. Ajaran kesesatan. Iya. Ini untuk apa? Ini selama di dunia. Selama dunia ini dia mengikuti kesesatan. Nah, di kesesatan ini selama di dunia, di alam barzah ini nanti akan saling menyalahkan. Gitu loh. Jadi apa? Kamu tahu kalau salah di hadapan Allah, kenapa kamu lakukan? Yang ngajarin siapa? Si A. Saya si A gini. Jawabannya juga sama. Kamu tahu salah kok, kenapa? Si B. Nah, si B dia seperti itu. Kenapa salah? Kok? Nah, nggak ada ujungnya. Makanya kita saling menyalahkan, saling berebut. Makanya kita berhati-hati untuk melakukan di alam dunia ini tentang kesesatan. Makanya dalam ajaran Kapitayan itu menggunakan perhitungan supaya apa? Supaya tidak ada perebutan. Makanya ajaran Kapitayan ini tidak ada namanya alam barzah. Tidak ada, yang ada santai. Damai. Makanya tujuannya adalah alam kelanggengan. Ngopi sambil
ngerokok, nah, udut. Loh, ini melihat orang saling berebut, ngan. Ini perhitungan adalah kelanggengan. Ini ada kaitannya. Ini tidak kita sengaja loh ini. Kalau orang Kapitayan adalah santai karena apa? Taat kepada ajaran Kapitayan. Ajaran kebaikan, berbudi pekerti. Ini. Iya. Nah, seperti dulu waktu kita masih sekolah dasar dulu Pak ya. Iya. Mungkin sekarang tidak ada buku yang seperti itu kan. Iya. Makanya waktu itu mungkin panjenengan ingat kan, ini budi. Nah, otomatis kalau budi kan menunjukkan ke diri ya. Iya. Belajar berbudi luhur kan. Iya, makanya. Ini Bapak Budi. Iya. Ini Ibu Budi. Jadi semuanya itu menunjukkan ke budi kan. Iya, budi pekerti maksudnya. Mungkin kan yang mengarang buku itu sangat luar biasa. Iya. Kan budi semua. Iya. Seperti itu. Kalau sudah berbudi. Ya filosofi. Kalau kembali ke filosofi. Seperti itu. Nah, ini udah paham ya Pak ya, tentang keributan adalah dalam ajaran agama Islam yang ada. Ini saling menyalahkan pada di alam barzah. Ini kalau dalam ajaran agama Islam. Kalau ajaran Kapitayan itu nggak ada, adanya nyantai, yaitu di alam kelanggengan atau alam yang lama atau yang mulia. Itu. Kita kembali ke tiga ini adalah duh. Duh itu adalah filosofi yang harus kita pecahkan, yaitu kata duh. Duh itu ada nggak Pak? Kata-kata duh. Duh itu kalau nggak keliru adalah ya, menggunakan perhitungan antara kebaikan dan keburukan. Perhitungan dulu, dan penerima juga sama menggunakan perhitungan. Itu ya. Duh itu kan iya Pak ya. Nah, itu harus menggunakan perhitungan. Semua kata-kata orang Jawa itu harus menggunakan perhitungan dulu. Perhitungannya seperti ini. Ya, ya itu kira-kira apa? Ini uang Pak, tolong disimpan. Ya. Tapi uang haram atau uang halal? Uang curian atau uang pemberian? Nah, itu. Sekarang tuh kayaknya sudah enggak berlaku. Nah, makanya ini hilang. Ajaran Kapitayan sudah hilang. Coba jenengan merampok di sana, bawa ke masjid. Enggak ditanya dari mana. Ya, makanya inilah ajaran Kapitayan sudah dihilangkan. Lemahnya hilangnya Kapitayan seperti ini Pak. Yang ada dihormati sebab punya uang banyak kan? Iya. Ya, betul kan? Haram. Kan? Ya, udah kan haram. Udah saling pinjam. Haram. Nah, setelah itu ya. Nah, ini kita urutkan yaitu waduh. Waduh. Apa sih? Allah. Waduh itu adalah gampangannya sambat. Penyesalan. Nah, menggunakan perhitungan. Perhitungannya apa? Pasti keliru yang kita lakukan. Akhirnya menyesal. Nah, keliru di hadapan Allah kita menyesal. Petunjuknya, ini pituduh adalah petunjuk, penyesalan. Ini hati-hati, ini ajaran Kapitayan. Makanya kan kalau kita belajar ajaran Jawa ya, ini kalau yang kita dapatkan itu kan lelaku ya. Iya, lelaku cuma lelaku dan lelaku kan gitu. Lelaku dan lelaku. Iya. Jadi dapatnya damai. Nah, kalau kita pelajari ini untuk perdamaian juga. Iya. Gitu loh. Enggak usah gembar-gembor. Masa mau menghadap Tuhan aja yang sebelah utara keras-keras, sebelah selatan keras-keras, sebelah barat keras-keras. Walah yang sakit gigi ngamuk nanti. Makanya ini harus kita pahami. Nah ya, jadi penyesalan tentang perhitungan tentang kekeliruannya dan kesalahan di hadapan Allah, baru kita penyesalan. Sekarang yaitu nuduh, N-O-duh. Nuduh itu apa? Ya, nuduh itu Nuduh.
Ya nuduh ya, nuduh. Nuduh ya. Iya. Nuduh juga nuduh ya. Iya. Perhitungan, nuduh ini perhitungan, jangan asal-asalan. Kamu sesat, kamu kafir. Loh, ini ajaran kapitayan loh ini. Iya. Iya kan? Ini ada kaitannya, yang kita ambil adalah apa? Filosofi loh. Iya. Ini. Wah, sangat luar biasa ya ajaran kapitayan ya. Ini ada semua yang tidak mau belajar kapitayan, yang sudah melupakan kapitayan, makanya mereka saling menuduh kan. Nah iya, ini kan menuduh apa? Menuduh itu jangan asal-asalan. Nah, iya. Menggunakan perhitungannya seperti apa? Keliru nggak kita lakukan? Kira-kira salah nggak menuduh orang di hadapan Allah? Kira-kira menuduh itu ajaran buruk, ajarannya iblis atau ajarannya kebaikan? Nah ini harus tahu. Ini baru ajaran kapitayan. Yang ketiga ini, jangan sembarang nuduh asal-asalan. Sama saja fitnah. Sama saja fitnah. Katanya al-fitnah itu asal minal qatli ya. Saya nggak tahu itu. Nah, kok sukanya menfitnah, menuduh Nah, iya. Seperti itu tuh. Itu zaman sekarang. Nah, iya. Kalau orang kapitayan nggak mungkin melakukan ini. Ya nggak mungkin. Karena apa? Nah, karena ini tadi alam kelanggengan. Alam kelanggengan. Nah, tidak ada neraka. Tidak ada neraka. Yang ada surga. Ya alam kelanggengan, alam selamanya. Saya itu pernah mendengar dari pitutur leluhur ya. Iya. Di situ kan ada bolo tengen. Kalau bolo kiwo. Iya. Nah, kalau saya melihat seperti ini, keterangan dari Pak Sableng ini, yang Jawa ini, yang kapitayan ini bolo tengen, yang kemungkinan mereka itu yang bolo kiwo ya. Iya. Kayaknya seperti itu kayaknya. Iya, memang seperti itu. Kalau zaman dulu ya, kalau kiai ulama zaman dahulu, ya kan kiai ulama itu, kalau kanan ini malaikat, kiri adalah syaitan. Makanya kita tidak boleh namanya makan atau minum dengan tangan kiri. Nah, itu. Nah, ini seperti ini Pak Sableng. Kalau jenengan tadi kan tangan kanan sama tangan kiri ya. Iya. Kalau orang Jawa itu nulisnya dari mana? Pasti dari kanan. Dari kanan. Kalau orang Arab nulisnya dari mana? Kalau orang Arab kan nulisnya dari kanan. Kalau orang Jawa nulisnya dari kiri. Kalau orang Jawa kan ke kanan. Ke kiri ke kanan. Nah, iya. Kalau orang sana kan ke kanan mau ke kiri. Nah, itu kan. Nah, ini kan kemungkinan kan bisa menandakan itu kan tanda. Iya. Tanda. Ya kan. Kalau orang Jawa jalannya ke kanan. Iya toh? Iya, ke kanan. Nah, kalau orang sana kok ke kiri. Nah, ini ada apa? Ada apa gitu dengan itu? Nah, ini kan perlu pertanyaan besar ini ya. Iya, makanya ini ya, kemarin pada waktu saya dalam perjalanan, Pak ya. Kita mulainya tanggal 7 Mei. Kita mulai dari Tuban sini, dari tempatnya yang Bonang menuju ke 3 pulau, Tanah Jawa, Madura, Bali. Ini saya mengeluarkan ajaran kapitayan. Tapi para kiai ulama pada takut. Ada apa di balik itu? Nah, ini loh codannya. Baru kita kupas ini. Takutnya itu kan nanti apa itu kehilangan nasab kali ya. Soalnya kan sekarang lagi marak-maraknya berebut nasab untuk merubah nasib. Nah, iya. Takutnya di situ karena ajaran kapitayan ini adalah membuka nasab. Membuka semuanya. Ya. Membuka semuanya kan gitu kan. Akhirnya orang-orang yang beragama, yang berkedok agama itu kan ya kebongkar juga ya. Iya, makanya ketakutan dengan ajaran kapitayan. Nah, maka dari itu saya orang-orang kapitayan ini kan dibilang sesat. Iya, betul sesat. Mereka mungkin ketakutan ya. Iya, ketakutan ini. Kebongkar semuanya. Iya. Kalau saya mengamati tadi keterangan-keterangan ini kan seperti itu. Jadi yang membongkar semua yang beragama itu kan nanti ajaran kapitayan. Iya, memang ajaran kapitayan ini yang membongkar semua kedok-kedok para kiai ulama yang melenceng dari syariat Islam. Iya.
yang melenceng dari ajaran orang Jawa. Ini adalah ajaran Kapitayan. Sekarang apakah ada kata-kata aduh tersandung? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini terakhir ini. Iya. Masuk lubang. Mempertanggungjawabkan di alam barzah. Kok tahu? Ya, mesti itu. Soalnya orang Jawa kan nggak masuk ke alam barzah. Oh, enggak. Iya toh? Iya, cuma orang beragama. Salah ngapa kan orang yang beragama. Iya, orang-orang kan gitu kan? Di alam barzah. Setelah nuduh, setelah itu aduh. Kok ngene begini? Kena apa uga biyen gak melu ajaran Kapitayan wae. Melu ajaran wong kono kok malah ngene. Nah, maka dari itu kita harus menggunakan perhitungan dahulu. Petunjuk aduh itu apa? Kok sampai petunjuk aduh? Kesandung akhirnya apa? Ini adalah kalau kita aduh ini adalah udah sambat. Karena apa? Sudah kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan dengan ajaran keburukan. Itu pasti dengan petunjuk-petunjuk yang ada. Oke, menginjak yang keempat, pitulungan. Oke, Pak Sableng. Ya, ini ajaran Kapitayan yang keempat, yaitu pitulungan. Beda dengan yang pertama, yaitu pitungan. Ini berbeda ya. Biarpun ini ada lunya, ini ngannya, ini sama, tapi ini perbedaannya antara Jawa ini. Kalau pitungan adalah perhitungan, kalau pitulungan adalah pertolongan. Dalam ajaran agama Islam, yaitu tentang sodako, pertolongan. Pertolongan apa? Kita harus menggunakan pitungan dulu. Pitungannya seperti apa? Kita kira-kira pertolongan ini kira-kira pertolongan buruk atau pertolongan baik, kira-kira pertolongan ini keliru atau enggak, salah di hadapan Allah atau enggak. Harus menggunakan perhitungan. Semua ajaran Kapitayan itu harus menggunakan perhitungan seperti ini. Ini jangan sampai lupa. Karena ini adalah namanya pedoman dan prinsip seorang Kapitayan. Ini ya. Ini adalah lelungan. Lelungan di bawahnya kita ambil lungan. Lungan ada kata-kata balungan lagi. Kaitannya apa dengan pertolongan? Kita harus memberikan pertolongan harus kuat seperti balungan. Nah, jangan asal-asalan, Pak. Memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita itu jangan asal-asalan. Harus kuat seperti balungan. Jangan setengah-setengah kalau kita memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, itu jangan setengah-setengah. Harus full, kuat. Ya, ini adalah balungan, harus menggunakan perhitungan. Terus lungan. Lungan itu adalah pergi. Pasti kalau kita bepergian, Pak, kita pasti di jalan pasti ada pertolongan. Ini pasti kita mendapatkan atau memberikan pertolongan, itu pasti ada. Entah itu kecelakaan atau apa, kita harus berhati-hati, harus menggunakan perhitungan dulu seperti ini. Sama. Harus ini lungan bepergian tentang pertolongan. Ini harus dikaitkan dengan ini. Perhitungan pertama dan perhitungan yang kedua. Terus sekarang balungan, lungan, dan ini kata-kata yang sangat terlupakan oleh orang Jawa ini. Ini gelungan ini apa? Gelungan ini ibaratkan gelungan itu rambut yang digelung. Gelungan ya rambut yang digelung ya, Pak ya. Nah, maknanya apa dengan pertolongan? Kita harus seperti rambut yang digelung. Ajak bersatu. Nah, ternyata Bapak luar biasa ini. Saya masih agak gimana, bingung untuk gelungan kan ya, rambut yang digelung panjang jadikan kan satu.
berarti kan bersatu. Iya, jadi kita pertolongan untuk menjadi bersatu. Nah, kira-kira menggunakan perhitungan dulu, kira-kira buruk atau baik, keliru atau salah. Itu harus menggunakan perhitungan dulu. Seperti itu. Semua harus menggunakan perhitungan ajaran Kapitayan itu. Terus yang kedua, ini juga dilupakan, Pak, sama saudara-saudara kita, tapi masih dilestarikan di di Pulau Bali, yaitu galungan. Apa itu galungan? Galungan adalah suatu upacara. Oh, upacara. Upacara adat lah. Nah, upacara adat. Upacara adat bersih desa haram. Tasaguran haram. Nah, ini loh galungan, ini ada loh enggak bahasa Jawa galungan ini? Ada. Jadi gini Pak ya, kalau Pak Sableng menyebut galungan itu adalah upacara adat kalau di daerah-daerah. Iya. Untuk negara kita kan mesti ada upacara memperingati hari-hari besar negara ya toh. Iya. Nah, ini ya untuk pengingat beliau-beliau yang pemangku tokoh-tokoh agama. Saya itu sering melihat dalam acara-acara pengajian, acara-acara agama itu, kalau kita hidup di sini ya menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, baru yang lain-lain kan seperti itu. Jadi kan kalau saya lihat itu sering ditinggalkan. Iya, ini upacara adat ini saya udah tadi udah bilang kan, ini ditinggalkan, dilupakan. Ini bukan saya yang buat, ini adalah ajaran Kapitayan yang diambil dari ini. Ini adalah sanepo atau filosofi yang harus kita pecahkan. Iya. Luar biasa ya. Jadi semua ajaran itu berasal dari ajaran Kapitayan. Ya, tidak menutup kemungkinan ajaran-ajaran yang dari sana itu sumbernya dari sini, Pak ya. Iya, cuma apa ya, berbeda merek lah. Mungkin seperti itu, dibuat kitab suci kan Allah biar ini kan. Makanya ajaran Kapitayan ini tidak mempunyai kitab suci. Yang mempunyai kitab suci ada 4. Makanya untuk memperkuat. Jadi wahyu, dari segala wahyu itu sumbernya dari Jawa ya? Iya, angka 7. Makanya angka 7 ini paling tua daripada angka 9. Iya. Angka 9 itu angka yang banyak nominalnya. Tapi kalau ajaran yang paling tua adalah angka 7. Angka 7 yang pernah kita bahas. 7 adalah langit cap 7. Iya kan, kemarin kan sudah kita bahas. Iya. Nah, itu. Ternyata ajaran orang Jawa ada kaitannya juga sama dengan ajaran agama Islam. Sang Hyang Widi atau Allah Subhanahu wa taala itu memang menurunkan wahyu-wahyu dengan yang sama, cuma berbeda tempat. Cuma duluan di Pulau Jawa. Jadi ajaran yang tertua adalah ajaran Kapitayan. Dan itu ajaran bener becik, sebab kan mengajarkan kedamaian. Iya, ini kedamaian semua. Tidak ada neraka di situ. Iya. Yang ada neraka cuman agama kan? Iya. Betul. Di sini kan adanya, kalau Kapitayan kan alam kelanggengan, cuma itu aja. Alam kelanggengan kalau zaman sekarang atau zamannya kemarin-kemarin itu adalah kuburan. Itu sudah dilencengkan itu. Oh iya, sudah dilencengkan. Iya. Nah, makanya itu. Alam kelanggengan itu kan surga. Nah, bukan di kuburan. Nah, kan gitu. Itu secara logika loh ya. Iya. Nah, gitu. Secara logika, kelanggengan itu kan maknanya dari alam kelanggengan, dari kata-kata langgeng. Kan gitu. Nah, ini udah selesai Pak ini. Ini ya yang ke-7, yang ke-4 ya, ini udah selesai. Tujungan ini udah selesai. Jadi semua pertolongan harus menggunakan perhitungan dulu seperti ini.
Di bawahnya balungan, harus pertolongan harus kuat seperti balungan. Lelungan, pertolongan, kita bepergian pasti akan mendapatkan pertolongan atau itu harus menggunakan perhitungan dahulu, hitungan seperti ini. Sekarang ajaran Kapitayan yang kelima atau yang terakhir ya. Ini yang kelima atau yang terakhir adalah pitukon. Ada nggak bahasa Jawa pitukon ini? Ada. Apa kalau ada? Membeli. Apa? Membeli. Membeli. Membeli ini harus menggunakan namanya yang pertama pitungan. Pitungannya seperti apa? Seperti ini sama. Semua menggunakan perhitungan. Membeli keburukan, membeli kebaikan. Kalau ini pitukon membeli. Kalau dalam ajaran agama Islam yaitu sedekah kepada anak yatim piatu atau fakir miskin, membelikan. Gini Pak Sabli, ya. Misalnya di situ kan ada pitukon. Iya. Membeli kan istilahnya mengganti ya Pak. Pitukon kan mengganti. Iya, pitukon atau ini kan kalau pitukon itu adalah membeli atau pembeli. Iya. Sekarang begini, misalnya orang minta pesugihan dengan pitukon, dengan apa namanya, dengan alam sebelah kan, dengan saudara kita sebelah kan mesti menggunakan pitukon ya toh. Iya. Membeli. Jadi mestinya mereka yang suka keluar kebaikan untuk kepentingan diri sendiri juga ada pitukon kali ya. Maksudnya membeli, ini saya paham, membeli nasab menjadi merubah nasib. Betul itu kan yang saya tahu yang dimaksud. Makanya kalau dalam ajaran agama Islam ini sebenarnya pitukon ini yang dimaksud pitukon itu adalah pemberian yang selama ini yang masih dilestarikan di tanah Jawa yaitu pada pernikahan. Dan itu juga sanepan itu maknanya luas. Iya, sanepan itu kan beliau-beliau itu yang sering keluar menceritakan kebaikan ya toh. Ini itu ya toh. Tapi kan beliau sendiri tidak pernah melakukan kayaknya seperti itu. Iya. Jadi mesti ya Mbak harus membeli nanti, iya. Harus mengganti kan. Iya. Ini gantinya nanti mungkin berupa sedekah ke fakir miskin, yatim piatu, tapi beliau juga nggak pernah melakukan loh. Nggak pernah dia. Kalau dengan sepihak beliau nggak pernah. Makanya ini pitukon ini kan seharusnya ini yang masih dilestarikan di tanah Jawa, yaitu dalam pernikahan. Orang laki-laki memberikan perempuan, iya kan, masih dilestarikan. Nah, makanya kita memberikan pembelian kepada kaum yang lemah. Siapa? Yaitu anak yatim piatu, fakir miskin. Oh, kalau dikaitkan dengan Nabi Adam dengan Ibu Hawa tadi juga matuk ini, iya toh. Sampai sekarang kan orang laki-laki memberikan kepada yang perempuan. Iya. Sampai sekarang itu negara sana itu mitra kontribusi dari sini loh. Orang bayar umroh haji itu. Iya. Loh, kan? Iya. Makanya ini kalau sanepo ini atau filosofi ini bisa dikaitkan dengan apa saja, yang penting tidak melenceng dari ajaran atau syariat Islam. Gitu. Yang penting tidak melenceng dari syariat Islam. Kalau ini yang kita dapatkan adalah pitukon. Itu adalah dalam ajaran agama Islam itu tentang amal ibadah dan sedekah. Makanya kenapa ajaran Kapitayan diharamkan dan disesatkan? Mirip dengan ajaran agama Islam. Iya, makanya diharamkan, disesatkan, dimusyrikkan. Mereka itu takut kebongkar. Nah, gitu. Soalnya kan yang baik-baik kan ada di Kapitayan. Iya, memang. Mana ada orang kalau saya suka sering menemui sesepuh itu, wah baik semua. Iya, memang kalau mengajarkan kebaikan dan kebaikan itu sudah pernah beliau lakukan gitu loh. Iya.
Jadi tidak membaca lalu ceritakan kan gitu. Iya. Makanya ini ya, ini adalah pembelian atau pitukon. Ini adalah dalam ajaran agama Islam, ternyata ajaran Kapitayan murni, bukan penyesatan atau sesat atau haram atau apa. Tidak, ini murni, asli murni, ada kaitannya ajaran agama Islam, yaitu pitukon adalah sedekah yang saya jelaskan tadi. Dan di bawahnya yaitu saneponya kon. Kon ini kalau kita ambil dari atas itu adalah yang pertama adalah kon. Ini kon ini kira-kira ada nggak bahasa Jawanya kon? Kon rono, kon rene, suruh. Suruh. Ini kalau bahasa Jawa Tengah itu suruh. Kira-kira ada nggak kaitannya dengan ini? Disuruh pembelikan atau ada kaitannya? Kon itu kayaknya utusan lah, pesuruh lah. Lah ya suruh, disuruh, kon suruh. Tapi kalau ini di Jawa Tengah. Tapi kalau untuk Jawa Timur, kon ini adalah kamu. Kon kamu. Kalau untuk Jawa Timur berbeda bahasa. Gitu kon kita harus jelas kon ya gitu. Nah, itu kan bener kan? Nah, iya. Jadi kita apa ya? Sebagai petunjuk-petunjuk dari leluhur, kita berhati-hati. Jadi kalau saya seperti itu mengoreksi dan menganalisa kon itu adalah utusan. Iya, itu memang utusan atau disuruh atau suruh, ya. Ya memang suruh, ya. Kon itu adalah suruh, kamu bisa, kamu disuruh bisa. Ini kan dua bahasa, satu kata tapi dua bahasa, kamu suruh, kan gitu. Untuk memberikan ini ada kaitannya, ini ada sini. Semua ajaran Kapitayan itu ada kaitannya semua. Nah, harus memperhitungkan kira-kira keliru, salah, buruk atau baik. Ya, harus menggunakan perhitungan lagi. Ini yang pertama, sanepo atau filosofi yang pertama. Filosofi yang kedua yaitu kondo. Ada nggak kata-kata kondo? Ada. Bilang. Ada nggak kaitannya dengan kon, suruh? Bilang pembelian. Disuruh bilang untuk membelikan. Ini ada kaitannya semua. Bilang. Bilang ini harus sama. Kita kembali ke hitungan, kira-kira keliru enggak, salah enggak di hadapan Allah atau Gusti atau Sang Hyang Widi atau ajaran baik atau ajaran buruk. Ini kita harus perhitungkan yang betul-betul matang untuk kedepannya. Jangan asal-asalan. Terus lagi, yang ketiga adalah konco, adalah teman. Kita memberikan teman atau kita diberi oleh teman itu harus berhati-hati menggunakan perhitungan. Kira-kira keliru atau salah di hadapan Allah atau keliru yang kita lakukan atau buruk atau baik, harus menggunakan perhitungan dulu tentang pembelian. Ya kan? Jadinya sini, baru ke sini. Harus. Jadi teman ini ya harus kita berhati-hati untuk pembelian sama teman, entah itu diberi atau entah itu dibelikan, itu kita harus berhati-hati. Tuh. Terus yang keempat adalah ini kondangan. Kondangan adalah kalau ini berbeda tempat, berbeda Pak ya, kondangan ini. Genduri. Ini adalah suatu persatuan untuk mengumpulkan saudara-saudara kita. Berbagi. Iya kan? Berbagi kan? Nah, ini. Jadi kan kalau kenduri ini kalau untuk mengumpulkan banyak orang, kalau kenduri di rumah itu kan paling tetangga gitu. Iya. Tapi kalau misalnya barian, manganan itu kan ya juga kenduri. Iya. Satu desa itu kan ada adat kan? Iya. Nah, ini kan tidak pandang bulu dari segi agama. Tidak pandang dari
segi suku, tidak pandang dari segi ras, dan seterusnya. Tapi sekarang banyak dihilangkan. Inilah ajaran Kapitayan yang sebenarnya. Ada 5 Pak ya? Ya, 7-nya ada 5, ini yang terakhir, Gendurian. Cukup Pak? Iya. Oke, rahayu Pak. Rahayu. Selamat malam. Selamat malam.